Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Belinda Afifa dari kelas Filsafat Komunikasi 6A2, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Bangkara, Jakarta Raya, Bekasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai etika komunikasi antarpersonal dan kelompok kecil. Yang akan saya bahas terlebih dahulu yaitu etika komunikasi antarpersonal. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu terlibat untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain baik secara personal maupun secara kelompok. Dalam berkomunikasi, kita harus menggunakan etika untuk menghargai dan menghormati lawan bicara. Terdapat sebuah teori yang mendefinisikan tentang etika sebagai sebuah cabang ilmu filsafat yang berbicara mengenai nilai, norma, moral yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya. Dalam teori tersebut, etika memiliki 3 tujuan. Yang pertama, membantu manusia untuk bertindak secara bebas dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, membantu manusia mengambil sikap dan tindakan secara tepat dalam hidup ini. Dan yang ketiga, tujuan akhir untuk menciptakan kebahagiaan. Terlepas setuju atau tidaknya kita dengan teori tersebut, namun ada hal yang bisa kita sepakati bahwa etika berhubungan dengan moral, yaitu sistem tentang bagaimana kita harus hidup secara baik sebagai manusia. Pemahaman yang berbeda mengenai nilai etika yang ada membuat setiap orang dapat memiliki penilaian yang berbeda terhadap setiap etika komunikasi. Dalam komunikasi antarpersonal, penggunaan etika haruslah berhati-hati karena bukanlah tidak mungkin bahwa pemahaman etika kita berbeda dengan komunikan. Kurangnya pemahaman antar sesama dapat memunculkan miskomunikasi yang akan berujung pada timbulnya berbagai macam prasangka dan salah paham. Persoalan etika yang potensial selalu melekat dalam setiap bentuk komunikasi antarpersonal, sehingga komunikasi dapat dinilai dalam dimensi benar-salah, melibatkan pengaruh yang berarti terhadap manusia lain, sehingga komunikator secara sadar memilih tujuan-tujuan tertentu yang ingin dicapai dan cara-cara komunikasi guna mencapai tujuan tersebut. Dalam berbagai macam perbedaan tersebut, kita harus mampu beradaptasi dengan cepat. Nilai-nilai yang membentuk etika harus kita pahami dengan benar karena sebenarnya tidak ada komunikasi yang tidak menggunakan nilai-nilai etika di dalamnya. Setiap bentuk komunikasi selalu menggunakan etika walaupun dalam kadarnya masing-masing sesuai dengan konteks, tujuan, dan situasi yang ada. Selanjutnya saya akan membahas etika komunikasi kelompok kecil. Menurut Deddy Mulyana, kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, mengenal satu sama lainnya, dan memandang mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut. Contohnya, keluarga, kelompok diskusi, kelompok pemecah masalah, atau suatu komite yang tengah berapat untuk mengambil suatu keputusan. Menurut Anwar Arifin, komunikasi kelompok adalah komunikasi yang berlangsung antara beberapa orang dalam suatu kelompok kecil. Contohnya, dalam rapat, pertemuan, konferensi, dan sebagainya. Dalam komunikasi kelompok juga melibatkan komunikasi antarpersonal. Keduanya memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya yaitu komunikasi antarpersonal maupun komunikasi kelompok melibatkan dua atau lebih individu yang secara fisik berdekatan dan yang menyampaikan serta menjawab pesan-pesan baik secara verbal maupun nonverbal. Perbedaannya itu komunikasi kelompok terjadi secara terstruktur dan memiliki kesadaran akan peranan dan tanggung jawab mereka masing-masing, sedangkan komunikasi antarpersonal tidak terjadi secara terstruktur. Etika komunikasi kelompok dikaitkan dengan watak atau kesusilaan yang menentukan benar atau tidaknya cara penyampaian pesan kepada orang lain sebagai anggota kelompok tersebut yang dapat mengubah sikap, pendapat, atau perilaku baik secara lisan atau tidak langsung. Etika komunikasi kelompok memiliki standar perangkat-perangkat kriteria etika yang secara khusus telah disarankan guna meningkatkan komunikasi etis dalam kelompok. Cheney dan Tompkins merujuk pada Henry W. Johnston Jr. untuk mengingat standar-standar etika yang mereka anjurkan guna memandu komunikasi kelompok. 4 tugas keetikaan Johnston yaitu keteguhan hati, keterbukaan, kelemah lembutan, dan keharuan. Dimodifikasi oleh Cheney dan Tompkins untuk diterapkan dalam konteks komunikasi kelompok antara lain, yang pertama, kehati-hatian. Komunikator dalam kelompok seharusnya menggunakan kemampuan persuasifnya sendiri untuk menilai secara menyeluruh pesan-pesan yang jelas dan yang tersembunyi dari kelompok tersebut. Yang kedua, mudah untuk dicapai. Komunikator dalam organisasi harus terbuka terhadap kemungkinan diubahnya pesan dari orang lain dari orang yang dibujuk. 3. Tanpa kekerasan, penipuan, terang-terangan ataupun tidak terhadap orang lain berdasarkan etika tidak diinginkan. Yang keempat, empati. Komunikator empatis benar-benar mendengarkan argumen, opini, nilai, dan asumsi orang lain,
terbuka terhadap perbedaan pendapat, mengesampingkan cetusan stereotip berdasarkan julukan atau isyarat nonverbal, dan menghargai hak semua orang sebagai pribadi untuk memegang pandangan yang berbeda. Yang kelima, anggota kelompok tidak boleh dengan sengaja menipu satu sama lain. Contohnya, memasukkan laporan dan menyembunyikan informasi yang relevan dari badan-badan pengaturan pemerintah. Yang keenam, komunikasi anggota kelompok tidak boleh dengan sengaja menyakiti anggota kelompok lain atau anggota lingkungan organisasi yang relevan. Dan yang terakhir, anggota kelompok harus diperlakukan secara adil. Pada dasarnya, etika komunikasi kelompok tidak begitu dengan etika komunikasi antarpersonal. Hanya dalam etika komunikasi kelompok harus diperhatikan partisipan yang menerima pesan. Diperlukan sikap adil dan saling mendengarkan di antara anggota partisipan agar komunikasi yang terjadi bisa berjalan dengan baik dan sehat. Baik, sekian penjelasan mengenai etika komunikasi antarpersonal dan kelompok kecil. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.